Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Zuhri dari Prodi Ekonomi kelas A. Jadi UTS ini saya akan menerangkan unsur-unsur pendidikan. Jadi di unsur pendidikan ini ada 6 materi, teman-teman. Pertama, pendidik, peserta didik, interaksi peserta didik dan pendidik, tujuan pendidikan, materi pendidik, dan alat pendidikan. Jadi yang pertama adalah orang yang membimbing atau pendidik. Jadi peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggal, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Benar, teman-teman. Apabila kita tidak ada pendidik, tidak ada murid, tidak ada mahasiswa, kalau seumpama ada pendidik, pasti tidak akan terlaksanakan proses pembelajaran. Bisa dipahami? Kita lanjut. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. Jadi pendidik adalah pengajar yang akan mengajar dan melatih peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi peserta didik ini mengajarkan pengajaran yang di dalam forum, di dalam ruangan, dan di dalam kelas atau di dalam kegiatan itu. Yaitu pertama yaitu ada guru, dosen, yaitu pendidik yang mengajar kita. Terus interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jadi interaksi adalah suatu proses saling memberi aksi. Kecenderungan manusia untuk berhubungan melahirkan komunikasi dua arah melalui bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Jadi kita harus saling, seumpama kita ada guru, apa kabar teman-teman, apa bisa mengikuti pelajaran saya? Nah, pasti murid kan bilang siap bu. Itu sudah, kita itu sudah berinteraksi kepada pendidik. Aksi dan reaksi. Reaksinya itu kita sebagai murid atau mahasiswa, gitu, teman-teman. Kemudian kalau kita harus searah, teman-teman. Kalau tidak searah, kita tidak bisa melaksanakan interaksi. Kemudian apabila interaksi itu akan berlangsung apabila harus ada timbal balik, satu orang atau banyak, yaitu murid-murid atau mahasiswa. Kemudian tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang bersifat abstrak. Jadi tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Jadi mengembangkan potensi kita. Awalnya kita tidak tahu, oh ini rumah saya benar, oh ini rumahnya saya bisa. Kita harus gali terus sampai tercapai potensi kita, mengembangkan potensi kita dan mencerdaskan individu yang lebih baik. Dan kalau kita sudah mumpuni, sudah mempunyai pendidikan yang lebih yang baik, maka kita akan memiliki sifat, memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ini kita harus benar-benar sulit, teman-teman. Kita harus kita jalani. Terus pengaruh yang diberikan dalam pembimbingan. Materi pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi. Jadi kita harus pengetahuan kita harus luas, teman-teman, dan keterampilan kita dalam segi belajar itu gimana, dan sikap kita kepada guru, kepada dosen itu gimana, harus sopan dan santun, teman-teman. Nah, sekilas, teman-teman, ya. Langsung kita akan cara yang digunakan dalam membimbing, alat dan model. Jadi alat itu saya
Alat pendidikan adalah suatu yang membantu pelaksanaan pendidikan di dalam mencapai tujuan, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan mempunyai kegiatan yang sangat luas. Jadi kita itu benda, contohnya kalau benda ini ya alat-alat tulis gitu teman-teman. Sekiranya kita bisa menyatat yang penting-penting gitu teman. Yang tidak ada pun dua itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, cara yang digunakan dalam bimbingan, alat dan model. Kemudian terakhir, tempat peristiwa bimbingan berlangsung, lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan bisa disebut tripusta pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kita tidak dalam pendidikan saja, yaitu keluarga juga, sekolah juga, dan yang lain. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.